Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa sama-sama duduk di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, dan semoga Allah jadikan segala yang kita usahakan, segala yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah perbuatan yang akan menjadikan kita kelak selamat di akhirat dan pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian Kitabul Jami', yang mana pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan ada beberapa poin yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu terkait dengan seorang mukmin itu tidak boleh atau bukan karakternya suka mencela, suka melaknat, dan juga suka berkata-kata kotor dan kasar. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Jadi karakter, tanda-tanda bagaimana seorang mukmin, bagaimana akhlak seorang mukmin, ciri-ciri orang yang tidak baik itu bisa dilihat dari beberapa sisi dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam hadis terkait dengan bahwa celaan itu bukan hanya sekedar terlarang bagi orang-orang yang hidup, tapi kita juga dilarang mencela orang-orang yang sudah wafat dan meninggal dunia. Maka ini ada perinciannya jamaah sekalian, ada keterangannya dari para ulama, dan kita akan sebutkan ya kenapa sampai Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nanti juga akan kita sebutkan tentang bagaimana kalau lawan dari mencela. Kalau lawan dari mencela berarti apa jamaah sekalian? Memuji. Karena ada sebagian hadis riwayat yang menyebutkan tentang larangan untuk kita memuji. Jangan-jangan nanti masuk ke dalam yang dimaksud dengan niyahah. Niyahah itu adalah termasuk perbuatan jahiliyah yang terlalu memuji apa yang dilakukan atau apa yang pernah diperbuat oleh si mayit yang sudah meninggal dunia. Nah, itu ada larangannya. Nah, yang terlarang itu semacam apa? Apakah cuma sekedar memuji ataukah ada kriteria memuji yang tidak diperbolehkan? Nah, ini insyaallah akan kita bahas nanti dhabitnya atau kaidah-kaidahnya, mana yang boleh dan mana yang tidak. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mulai terlebih dahulu dari hadis yang hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela, janganlah kalian mencaci, janganlah kalian menghina orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka sudah berhadapan dengan hasil dari amalan yang mereka lakukan di dunia. Jadi hadis ini ada dua potongan. Yang pertama, di bagian awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencela orang-orang yang sudah wafat dan meninggal dunia. Potongan yang kedua, bagian yang paling terakhir adalah larangan. Ya, selain daripada larangan, Rasulullah menyebutkan alasan. Kenapa alasannya? Karena mereka sudah mempertanggungjawabkan setelah mereka dikubur, setelah mereka ditanyai oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Habis sudah kisah mereka di dunia, maka tanggung jawab mereka untuk mempertanggungjawabkannya terhadap apa yang sudah mereka lakukan di dunia, baik itu perbuatan baik, perbuatan buruk, ya, itu udah nggak ada lagi hubungannya sama orang yang hidup. Jadi mereka sudah, ya artinya kalau dalam bahasa kita itu sudah mempertanggungjawab, sudah fokus terhadap diri mereka sendiri. Nah, jadi kata Nabi SAW, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, mereka sudah ya mendapatkan hasil. Gesan apa lagi dicela?
Karena mereka sudah mendapatkan hasil. Kalau seandainya yang mereka lakukan selama hidup di dunia, mereka akan mendapatkannya kelak di akhirat. Sehingga di sini ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka hadis ini di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, ini awal sebelum kita jelaskan kenapa alasannya jamaah sekalian. Faedah terbesar dari hadis ini adalah bahwa ternyata Islam itu menjaga kehormatan seorang Muslim itu bukan hanya pada saat mereka hidup, tapi juga bahkan setelah mereka wafat. Tapi juga bahkan setelah mereka meninggal dunia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa kehormatan seorang Muslim atau seorang Muslimah itu harus dijaga bahkan setelah mereka meninggal dunia. Di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya kehormatan seorang Muslim, seorang Muslimah harus dijaga pada saat setelah dia meninggal dunia. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, Inna kasra 'idhamil mu'mini mayyitan mithla kasrihi hayyan. Bahwa orang yang mematahkan tulang orang yang sudah meninggal dunia, mayit, pian paksa sampai patah tangannya, pian hendak meluruskan tangannya, pian paksa sampai patah tangannya, itu hukum dan dosanya sama dengan pian mematahkan tangannya atau bagian dari tubuhnya atau tulangnya pada saat masa dia masih hidup. Saat dia kada merasa lagi, sudah kada ada lagi kehidupannya, dipatahin kada bapak juga kada boleh jamaah sekalian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sama hukumnya, sama tidak bolehnya, sama dosanya dengan ketika kita melakukannya pada saat mereka masih hidup. Demi apa? Demi menjaga kehormatan seorang Muslim. Yang kedua di antara contohnya adalah, perhatikan jemaah sekalian, di dalam Islam itu yang boleh memandikan yang lawan jenis itu cuman suami istri. Kenapa? Karena auratnya harus tetap tertutup dan auratnya tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kalaupun mau dimandikan oleh yang sesama jenis, lakian kan lakian memandikan, ya kan? Kalaupun mau dimandikan oleh laki-laki, tetap tidak bisa sembarangan dibuka auratnya seluruhnya, nggak bisa. Karena kehormatan seorang mayit bahkan setelah meninggal sama harus kita jaga sebagaimana kehormatannya kita jaga pada saat dia masih hidup. 3 di antara contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk duduk di kuburan. Uyuh pian berdiri menghadangi jenazah di makam, duduk pian di atas kuburan nih, di atas kuburannya duduk pian istirahat ya. Ulun pernah ada kejadian. Ini pernah kejadian. Mungkin karena ketidaktahuan jamaah sekalian. Ada satu momen di mana ulun ikut ngantarkan jenazah. Pada saat itu lagi lagi menimbun jenazah. Ada satu orang, bapak-bapak yang dia ikut nimbun juga, dia ikut ini. Dia nginjek kuburan. Ulun kasih tahu, Pak, ini kuburan orang, jangan diinjak. Oh, karena bapak juga ya. Astagfirullah. Karena bapak juanya itu berdasarkan apa? Gitu. Kita duduk aja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita duduk di atas bara api. Itu kencengnya larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita duduk di atas kuburan. Demi apa? Supaya kita tetap menghormati orang-orang kaum mukminin yang sudah meninggal dunia. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian. Jadi jangan lagi ya, kalau kita misalnya umpat menguburkan, kan kadang-kadang kita memakamkan itu kan mepet sama yang di samping. Kalau pian hendak umpat menimbun tanahnya, hendak umpat cari pahala, memasukkan tanah, menguburkan seorang muslim, jangan bikin dosa. Jangan kuburan yang lain pian korbankan dan pian injak. Karena ketika kita menginjak kuburan tersebut ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat di antara contohnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita masuk ke pemakaman kita lepas sendal. Di antara sunnahnya, ya, di antara bagiannya adalah kita menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Kita tidak berlebih-lebihan. Apa yang ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati para mayit yang ada di dalam pemakaman kaum muslimin, kita lakukan. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan, ya sampai ben kalau harus masuk ke kuburannya ben harus nunduk dulu, ya harus sujud dulu. Nah ini kan artinya tidak ada perintahnya, bahkan yang lebih ada adalah larangannya. Sudah bisa dimengerti di sini. Ini diantara contohnya. Nah,
Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ya, intinya dari apa yang tadi kita sampaikan adalah bahwa kehormatan seorang muslim, seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslimah harus tetap dijaga bahkan setelah mereka meninggal dunia. Bisa dimengerti? Nah, di antara bentuk penjagaan terhadap kehormatan seorang muslim terhadap seorang muslimah adalah tidak menggibahnya, tidak mencelanya, dan tidak mencaci makinya meskipun dia sudah meninggal dunia. Nah, para ulama menyebutkan yang menarik adalah bahwa ketika seseorang itu mencela orang-orang yang beriman atau mencela mayit yang sudah meninggal dunia, ini kata para ulama lebih parah daripada mencela orang yang masih hidup. Bayangkan pian, lebih parah dari apa? Mencela orang yang masih hidup. Baik. Jadi kenapa mencela mayit yang sudah wafat lebih parah ya hukumnya, dosanya, larangannya. Ya, kalau kita lebih parah apa aja? Larangannya. Hukumnya juga lebih parah. Dosanya juga lebih parah. Ya. Lebih parah daripada mencela yang masih hidup. Hidup. Sekarang pertanyaannya kenapa? Ini kan gini pertanyaannya. Oke, kenapa? Ini pertanyaan besarnya. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, di antara alasannya, yang pertama, sebagaimana disebutkan ya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, ya di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad. Ya. Nomor satu, ini kita harus perhatikan alasannya kenapa. Kalau kita tahu alasannya kenapa, itu kita akan merasakan betapa indahnya Islam di dalam menjaga kehormatan seorang muslim. Kenapa? Yang pertama adalah agar tidak menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Agar tidak apa? Menyakiti keluarganya yang masih hidup. Kan dia punya keluarga, punya anak, punya istri. Bisa jadi anak dan istrinya adalah orang-orang baik, orang-orang soleh yang harus kita jaga hatinya. Islam menjaga itu. Meskipun kalau seandainya nih ya, orangnya ini termasuk dari misalnya ya, orang yang menurut semasa dia hidupnya nggak bagus. Tapi bukankah misalnya anaknya, istrinya berhak untuk kita jaga hati dan perasaan? Itu satu ya, jamaah sekalian. Yang kedua jamaah sekalian, kenapa lebih parah? Makanya di dalam sebuah hadis, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Kata Nabi SAW di riwayat Imam Ahmad, janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia. Alasannya kenapa? Di antara alasannya adalah karena mencela orang-orang yang sudah wafat bisa mengganggu, bisa menyakiti hati keluarganya atau sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mencintai dan menyayanginya ya, yang masih hidup. Coba aja, kada usah jauh-jauh, kita aja kalau ada yang menyambati kada bagus terhadap keluarga kita yang sudah meninggal dunia, bisa sarik paling kada sakit hati. Betul atau tidak? Islam tidak menginginkan kita untuk mencela orang-orang yang sudah wafat dan meninggal dunia. Di antara sebabnya adalah untuk menjaga perasaan keluarganya yang masih hidup. Yang kedua jemaah sekalian adalah, kenapa kok bisa lebih parah? Kenapa kok bisa lebih berat larangannya? Karena orang-orang yang masih hidup apabila atau begini. Kalau yang masih hidup dicela,
celah, bisa jadi ia memperbaiki kesalahannya. Ada orang itu subhanallah jamaah, dia sadar karena dia mendengar celaan terhadap dirinya. Sadar dia, oh ternyata saya salah di sini. Akhirnya dia perbaiki kesalahannya. Artinya ketika misalnya ulun tidak menyuruh pian untuk mencela orang, enggak. Tapi kadang-kadang bisa jadi celaan. Anggap saja itu posisinya kita dicela sama orang. Ternyata kita introspeksi diri, ternyata kita emang salah. Artinya ketika kita menyadari kita salah, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sedangkan orang yang sudah meninggal dunia, kayak apalagi anak memperbaiki diri. Bisa dimengerti sebenarnya. Orang yang sudah meninggal dunia mau ngapain lagi ketika dicela? Enggak ada kesempatan untuk mereka memperbaiki diri mereka. Sehingga celaan terhadap mereka lebih cenderung paling tidak enggak ada manfaatnya. Baik, kalau yang masih hidup dicela bisa jadi ia memperbaiki diri. Perbaiki diri. Adapun yang sudah wafat tidak bisa lagi. Ini yang kedua jamaah sekalian. Yang ketiga jamaah sekalian, orang kalau dicela dia masih hidup, dia bisa membantah, dia bisa klarifikasi kalau seandainya itu tidak benar. Dia punya kesempatan untuk membela dirinya. Tapi orang yang sudah meninggal dunia, mereka tidak memiliki kesempatan untuk membela diri mereka. Bayangkan kalau seandainya yang dikatakan tentang mereka adalah sebuah kebohongan. Sehingga yang pertama, mereka tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Yang kedua, yang mencela pun juga kadang-kadang menegur karena kadang-kadang tahu kejadiannya. Jadi dosanya itu terus ngalir. Kenapa? Karena bisa jadi nggak ada yang ngerem. Kalau orang yang dicela tuh masih hidup, dia bisa jadi, oh aku tidak seperti itu loh. Dijelaskan sama dia, baru kita paham. Ternyata kejadian yang sebenarnya seperti ini. Makanya di dalam Islam itu jamaah sekalian, kita itu dilarang untuk menghukumi seseorang. Sampai, ini kalau orang bertikai ya, kalau pian punya kawan lagi berselisih, kita itu dilarang untuk menghukumi, mengambil kesimpulan secara sepihak sampai kita mendengar dari pihak yang lain. Itu ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya Islam itu. Sehingga kita nggak berat sebelah. Makanya di dalam Islam perselisihan itu tidak boleh diputuskan sampai kedua orang yang berselisih itu hadir di hadapan kita. Baru kemudian kita bisa melihat pandangan umum terhadap masalah yang sedang mereka perselisihkan. Kalau pian mendengarnya dari satu pihak terus, pasti berat kepada pihak yang menjelaskan. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Jadi yang ketiga tadi adalah karena si mayit tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Dia nggak punya kesempatan untuk membela diri. Dia melakukannya itu kenapa, ya kan? Sehingga tadi ada dua hal. Yang pertama, ya bisa jadi, ya yang mencela, tidak ada yang ngerem, jadi terus menerus tuh, sehingga dosanya lebih besar. Ya, tidak ada yang memberhentikan, nggak ada yang memberhentikan celaannya. Ya. Yang kedua, ya tadi dari sudut bahwa ya kita itu zalim banget jamaah sekalian. Kalau sampai orang sudah meninggal dunia itu, udah meninggal dunia. Makanya kata Nabi SAW tadi bahasanya, dia udah mempertanggungjawabkan. Orang tuh, makanya kematian itu jamaah sekalian harusnya itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu punya rasa yang lebih.
kematian itu harus membawa kita kepada rasa yang lebih. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan dalam sebuah hadis, kafa bil mauti mau'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat dan nasihat terbaik. Karena kematian itu memang punya rasa sendiri. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk ziarah kubur. Bukan untuk ngobrol sama keluarga yang sudah meninggal dunia dan merasa bahwa mereka itu masih ada ikatan dan masih bisa saling ngobrol. Enggak begitu. Kita yang paling ngambil manfaat. Kenapa? Karena kita yang harusnya mengambil pelajaran dari mereka yang sudah wafat. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Jadi tadi ini karena yang memiliki kesempatan untuk membela diri, ya, ini seperti ya kezaliman sepihak yang tidak adil. Berarti kezaliman sepihak yang tidak adil. Dia nggak punya kesempatan untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian, kenapa sampai tadi dilarang? Kita coba apa yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Jadi yang ini 3 sebab, kurang lebih sebab inti kenapa sampai yang namanya mencela mayit itu lebih berat, lebih parah larangannya. Jadi yang pertama tadi agar tidak menyakiti keluarganya yang masih hidup. Yang kedua adalah kalau yang masih hidup dicela bisa jadi ia memperbaiki diri. Adapun yang sudah wafat dia tidak bisa lagi memperbaiki diri. Ya, yang ketiga adalah karena si mayit tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya, untuk menjelaskan. Ya. Nah, ini subhanallah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bahkan ya di dalam sebuah riwayat kita semua tahu ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ikrimah. Ikrimah ini anaknya siapa jamaah sekalian? Abu Jahal. Ketika Ikrimah ini hendak berhijrah dan diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ikrimah ini akan berhijrah dan datang ke kota Madinah, maka yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada para sahabat beliau yang sudah ada di kota Madinah, karena orang semua tahu Abu Jahal, bagaimana permusuhan Abu Jahal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Abu Jahal ini yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memakar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang tahu, cerita dan kisahnya itu tersebar. Tapi anaknya Ikrimah bin Abi Jahal adalah sahabat yang mulia, sehingga yang pertama kali dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Madinah, termasuk di antaranya baik kaum muhajirin atau kaum ansor, adalah akan datang kepada kalian seorang yang bernama Ikrimah. Ia adalah anaknya Abu Jahal, maka janganlah kalian mencela. Maksudnya di sini mencela siapa? Abu Jahal. Disebabkan karena untuk menjaga siapa? Perasaan dari Ikrimah. Abu Jahal udah meninggal dunia. Iya. Bahkan ini jamaah sekalian, saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pengen menjaga hati para sahabat Nabi, menghargai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda jalan. Antara ia dengan ayahnya itu pernah suatu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul minta jubahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan kafan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong, ketua, kepala, pemimpin dari orang-orang munafik yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara tidak langsung nusuk dari belakang dikasih sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi menghargai ya anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri di hadapan jenazahnya.
Itu yang kita tahu, sampai ditarik sama Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan anhu. Sampai Umar bilang, aku juga nggak tahu kenapa sampai aku seberani itu dengan Rasulullah SAW, melarang Rasulullah untuk menyolatkan ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah bisa dimengerti sampai sini para jamaah sekalian? Baik. Ini diantara alasannya. Ini kalau ini sudah bisa dimengerti, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Sudah bisa dimengerti ini? Baik. Ulun boleh minta tolong dihapuskan. Baik. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjut kepada masih pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Pian pernah dengar, ulun yakin kita semua pernah dengar. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Hadisnya ini masyhur sekali. Jadi suatu ketika Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat beliau. Lalu marru bi janazatin. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan hadis tingkatan paling sahih karena diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat ada jenazah yang lewat di hadapan beliau dan para sahabat Nabi. Fa'asnau alaiha khaira. Lalu para sahabat Nabi memuji jenazah fulan yang lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika jenazah tersebut lewat, lalu para sahabat Nabi menyebutkan, "Oh, ini jenazah fulan. Orang ini begini wahai Rasulullah." Dan yang menyaksikan dan mempersaksikan itu nggak hanya satu orang, tapi banyak orang. Bahwa orang ini semasa hidupnya adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat, suka bantuin orang dan lain sebagainya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan wajabat. Ya, telah wajib baginya, telah harus baginya. Summa marru bi ukhra fa asnau alaihi syarra. Lalu kemudian lewat lagi jenazah yang lain. Lalu kemudian para sahabat Nabi SAW menyebutkan Rasulullah ini semasa hidup pernah melakukan perbuatan buruk A, B dan C. Ya. Lalu kemudian faqala wajabat. Lalu kata Nabi SAW telah harus, telah wajib baginya. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ma wajabat. Lalu Umar bin Khattab penasaran ini kan apa yang telah wajib baginya. Sedangkan orang yang sudah meninggal, orang itu kalau dikatakan wajib atau sunnah atau yang semisalnya, itu bagi orang yang masih hidup. Kok ini wajibat? Kata Nabi SAW telah wajib, telah harus baginya. Lalu Umar bin Khattab nggak kuat nih, penasaran. Sebagian para sahabat dari penjelasan para ulama juga pengen nanya sebenarnya, apa cuman karena ini momennya adalah momen terkait dengan kematian, sebagian para sahabat nahan diri. Jangan-jangan nanti kita salah ngomong dan lain sebagainya. Umar bin Khattab nggak kuat. Nanya Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksudkan dengan wajibat? Telah harus, telah wajib bagi orang tersebut. Karena dua-duanya perkataan Rasulullah sama. Baik tadi yang disebutkan fulan wahai Rasulullah berlaku kebaikan demikian dan demikian, wajibat, telah harus baginya, telah wajib baginya. Yang kedua, fulan wahai Rasulullah ini pernah melakukan keburukan demikian dan demikian. Artinya dia adalah ahli keburukan. Maka kata Rasulullah SAW, wajibat, telah wajib, telah harus baginya. Lalu Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan wajibat? Telah harus, telah wajib baginya. Kata Nabi SAW, hada asnaitum alaihi khaira. Orang yang pertama telah kalian puji dengan kebaikan. Fawajabat lahul jannah. Maka telah wajib, telah harus bagi dia. Atau dalam bahasa yang lain, maka dia pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarra. Dan yang kedua adalah kalian sebutkan tentang keburukannya, tentang amalan buruknya pada saat dia masih hidup, maka ya telah wajib bagi dia atau
telah harus bagi dia, atau dia pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Baik. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian, kata Nabi SAW, orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Baik. Ada beberapa hal yang menarik dari hadis ini. Yang pertama, bukankah tadi kita menyebutkan bahwa tidak boleh menyebutkan, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina orang yang sudah wafat? Tapi kenapa Rasulullah SAW membiarkan para sahabat beliau yang menyebutkan tentang keburukan orang tersebut? Bisa dimengerti sampai sini? Kenapa? Kan sudah kita sebutkan tadi, nggak boleh. Ada hadisnya. Nah, itu yang pertama, masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menarik adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan antum syuhadaullahi alal ard, kalian adalah saksi-saksinya Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Artinya kalau orang kebanyakan beriman menyaksikan bahwa orang ini adalah orang baik, maka berarti ya orang tersebut adalah orang baik dan akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kebanyakan orang menyebutkan, mencela atau menyebut keburukan atau menyebut bahwa orang ini adalah orang yang buruk, berarti ini salah satu di antara bentuk persaksian terhadap keburukan orang tersebut. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Sekarang kita akan sebutkan pendapat para ulama. Kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di awal hadis yang tadi kita baca ada larangan mencela orang yang meninggal dunia. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru malah ya seolah seperti mengatakan ya, yang kalian lakukan itu adalah benar. Makanya Rasulullah langsung menyambung telah harus baginya atau dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang satunya lagi dia akan dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Baik. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, jamaah sekalian, ini kalau kita simpulkan pendapat-pendapat ini nanti kita akan keluar dengan yang paling mendekati sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Tapi kita harus runut dulu perkataan para ulama. Yang pertama, yang dimaksudkan di sini adalah ya bahwa yang dilarang untuk dicela itu adalah kalau orang tersebut sudah dimakamkan. Bisa dimengerti sampai sini? Kalau orang tersebut sudah dimakamkan, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di hadis yang pertama, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Mereka sudah di alam barzakh, mereka sudah mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Adapun pada saat masih belum dimakamkan, karena yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau tadi adalah sebelum dimakamkan, jenazahnya baru dibawa. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua adalah para ulama menyebutkan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara mencela dengan menyebutkan keburukan. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan mencela. Rasulullah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW bukan mencela, tapi mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Di antaranya dikhawatirkan, kita semua tahu Rasulullah SAW terkadang tidak mau menyolatkan orang dengan beberapa kesalahan tertentu. Bisa dimengerti sampai sini? Seperti misalnya Rasulullah SAW tidak menyolatkan orang yang masih punya hutang terbawa mati. Bahkan sebagian para ulama juga menyebutkan kalau pemuka-pemuka agama atau orang-orang yang bisa dijadikan sebagai contoh dan bisa membuat seseorang merasa terhukum ketika seseorang tidak menyolatkannya, maka itu boleh untuk dia menahan diri untuk tidak menyolatkan jenazah tersebut. Contoh seperti misalnya para ahli ilmu, para ulama menyebutkan kalau ada para ahli ilmu kasih tahu, ini yang meninggal ini bunuh diri loh Pak Ustadz, ini yang meninggal bunuh diri loh, maka mereka bisa menahan diri untuk tidak menyolatkan. Tapi seluruh kaum muslimin silahkan solatkan. Bisa dimengerti sampai sini? Sehingga poinnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah ingin memberitahukan kepada Rasulullah, ini ada kesalahan tertentu ya Rasulullah dari orang ini. Jangan-jangan nanti pian ya pengen tahu bahwasanya ini kesalahan yang pian nggak mau nyolatkan, sehingga disebut oleh para sahabat Nabi. Bisa dimengerti sampai sini, jamaah sekalian? Bisa dimengerti? Ulun ulangi ya, yang kedua ini ya, atau ulun menjelaskan.
Baik. Apa taujih atau apa ya? Apa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak menegur para sahabat beliau yang menyebutkan kesalahan dari jenazah yang lewat di hadapan beliau? Bisa dimengerti pertanyaannya sampai sini jawab saya. Bukankah tadi di hadis yang kita bahas tadi ada larangan dari Nabi SAW dan dua-duanya hadisnya sama-sama sahih. Baik, apa sebab Rasulullah SAW tidak menegur atau Rasulullah membiarkan ya, yang dilakukan oleh para sahabat beliau saat, perhatikan di sini menyebutkan kesalahan jenazah yang lewat di hadapan beliau. Satu di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah yang tidak boleh adalah mayit jenazah yang sudah dimakamkan. Bisa dimengerti? Yang pertama taujihnya adalah yang terlarang adalah yang sudah dimakamkan. Adapun yang belum dimakamkan maka tidak masuk larangannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah ya, yang tidak boleh adalah mencela atau memaki. Nah, mencela dan memaki itu kita bisa rasakan mana celaan, mana memaki. Ya. Adapun menyebut kesalahan maka boleh, perhatikan, jika ada maslahatnya. Jika ada maslahatnya. Dalam kasus yang tadi kita sebutkan, di antara maslahatnya adalah karena para sahabat Nabi tahu sebagian orang yang jenazah atau mayit tertentu Rasulullah nggak menyolatkan. Sehingga di sini disebut oleh para sahabat Nabi, wah Rasulullah, ini fulan begini dan begini. Jangan-jangan nanti Rasulullah SAW pengen menyolatkan dan beliau itu harusnya tidak mau menyolatkan orang tersebut. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik, kemudian yang berikutnya ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah yang ketiga ini di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini pendapatnya Imam Bukhari. Yang ketiga adalah bahwa yang tidak boleh dicela adalah mayit yang diketahui sebagai orang yang baik semasa hidupnya. Mayit yang diketahui baik semasa hidupnya. Adapun seperti misalnya orang-orang yang buruk, orang-orang yang pelaku maksiat yang terkenal, orang-orang yang pelaku, ya misalnya dalam tanda kutip pelaku kebid'ahan yang sangat terkenal sekali, maka boleh disebutkan untuk mengambil pelajaran darinya. Sudah bisa dimengerti? Ini pendapat yang keberapa? Yang ketiga. Tapi dari semuanya ini kita bisa simpulkan bahwa dari kedua hadis tadi cara menggabungkannya adalah bahwa ada momen di mana kita itu bisa menyebutkan kesalahan tapi tidak boleh mencaci, okay? Dan itu pun kalau ada maslahatnya.
Itu pun kalau ada maslahatnya. Ulun beri contoh maslahat yang lain. Ulun beri contoh. Misalnya di antara yang pernah terjadi di zaman Nabi, tadi sudah kita sebutkan sedikit, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih punya hutang, sehingga tidak disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ada yang menjaminnya. Oke? Kalau itu tidak disebut, bagaimana ada sahabat Nabi yang mau untuk membayarkan hutangnya sehingga disolatkan oleh Nabi? Bisa dimengerti sini? Ada maslahatnya. Di antara kemaslahatan yang besar adalah Rasulullah jadi menyolatkan. Di antara kemaslahatan yang besar adalah ada sahabat Nabi yang menjamin. Belum beri contoh yang lain. Misalnya, kalau ada orang yang qaddarallah, misalnya, ya qaddarallah, misalnya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat Nabi yang mengaku bahwasanya, ya, ayahnya itu pernah berhubungan dengan seorang budak. Oke. Lalu kemudian setelah itu, tapi budaknya itu bukan budak dia. Itu sudah meninggal dunia. Sehingga anak yang dilahirkan itu adalah saudaranya. Lalu kemudian, ya, sahabat tersebut ingin memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Ini jangan sampai nanti salah di dalam permahromannya. Bisa dimengerti sampai sini? Otomatis harus dijelaskan. Tentu saja nggak dijelaskan kepada semua orang, tapi dijelaskan berdasarkan kadar dan kemaslahatan dan yang diperlukan. Bisa dimengerti sampai sini? Memberi contoh ya. Misalnya, pada saat ada seseorang yang meninggal dunia, lalu kemudian dia berwasiat kepada dia, aku dulu pernah melakukan perbuatan dosa, misalnya pernah melakukan perbuatan zina. Aku berwasiat kepada Ikam bahwa anak daripada fulanah itu adalah anakku, misalnya seperti itu. Anak dari fulanah adalah misalnya anakku. Ya, misalnya seperti itu. Maka tolong beritahukan bahwasanya seperti ini dan sebenarnya. Ketika misalnya dilihat ada maslahatnya, jangan sampai nanti misalnya tertukar mahramnya, jangan sampai misalnya orang sampai sampai menyentuh yang bukan mahramnya dan lain sebagainya. Bisa dimengerti sebenarnya. Tentu saja yang ini ya harus dilihat bagaimana maslahat dan mudaratnya. Karena kalau ini itu akan sangat sulit sekali karena ini hubungannya dengan zina. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menanggapi hal tersebut kata Rasulullah, al-waladu lil firas. Persaksiannya tidak diterima sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah SAW mengambil kehati-hatian menjadikan saudari-saudari dari anak tersebut untuk berhijab di hadapannya. Bisa dimengerti seperti ini. Jadi kalau persaksiannya enggak, karena ya yang diambil adalah dia menikah dengan pernikahan yang misalnya sudah resmi. Jadi anaknya itu ya berarti punya al-waladu lil firas. Dalam bahasa hadis tersebut adalah buat bapak dan ibunya. Adapun pengakuan yang lain itu tidak diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk kehati-hatian Rasulullah menyuruh saudara-saudarinya atau saudari-saudarinya berhijab, tidak menampakkan aurat di hadapan anak tersebut. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Ini kurang lebihnya, kita belum sampai kepada pembahasan terkait dengan masalah memuji mayit itu seberapa ukuran dan bolehnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.